setia. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keadaan yang baik, penyertaan, perkenanan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada seperti kami ada pagi ini, bukan kuat, bukan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang baik, buat istri yang baik, suami yang baik, buat anak-anak yang sehat, yang baik, yang dipelihara Tuhan, buat orang tua yang luar biasa. Terima kasih buat ladang usaha pekerjaan kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan sediakan. Terima kasih kami juga bersyukur yang buat apa yang mungkin Tuhan belum sediakan. Buat setiap doa yang dijawab, demikian juga buat setiap doa yang mungkin belum dijawab Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya satu hal, yang terbaik Tuhan adakan bagi kami. Kedaulatan Tuhan nyata dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini, buat pujian penyembahan kami. Kami boleh membangun mezbah, karena kami percaya ketika setiap kami menaikkan sembah buat Engkau hadir di tengah kami. Dan kalau Tuhan ada di tengah kami, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Aku berdoa Tuhan kiranya ketika firman-Mu boleh disampaikan, boleh tertabur di tanah hati kami yang subur, sehingga tumbuh dan berbuah berkali lipat ganda dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau yang menjadi penunggu atas mulut lidah bibirku, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan firman yang membangun, membangkitkan iman, menginspirasi, sehingga setiap kami pulang kami berbeda ketika kami datang. Karena kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya setiap firman boleh termeterai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setiap kita siap diberkati, siap ditaburi firman. Katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Kurang yakin, kurang kenceng, katakan shalom. Wah, luar biasa. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, dahsyat. Selalu saya merasa feel at home kalau ada di tempat ini, kayak rumah sendiri gitu ya. Semoga Anda juga merasakan yang sama gitu. Ini siapa sih ini ya? Udah kecil, hitam, hidup lagi gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, mungkin saya baru baru scroll lagi lama gitu, berapa lama, ternyata udah setahun ya Ciati ya, ternyata udah setahun lama juga gitu ya. Saya Yosuayan, saya datang sama istri saya Esther, berdiri sebentar supaya bisa melihat itu istri saya, itu Esther, salam kenal semuanya, puji nama Tuhan. GBI Mangga 2 ini adalah sesuatu yang paling berkesan, gereja pertama yang nampung saya dari family altar dulu ya, FA ke FA gitu ya, Jayakarta ke Mangga 2 gitu, tempat Markus. Sama Kodenis saya dulu diiderin kemana-mana, FA mana yang ini belum ada yang khotbah gitu, langsung ditugasin gitu saudara. Dan saya bersyukur sekali ada di tempat ini, juga almarhum Ko Yupo, Pak Yupo, Gembala Saudara, orang yang sangat menginspirasi, yang sangat banyak menanamkan nilai-nilai, value yang luar biasa dalam hidup saya. Saya menjadi seperti hari ini, saya percaya ada andil besar, ada bagian yang ditanam oleh Ko Yupo dalam hidup saya. Jadi ikatan moralnya luar biasa kalau sama GBI WTC. Semoga Anda juga merasakan hal yang sama. Amin. Saya mau khotbah, mau sharing sesuatu yang lagi, saya percaya bulan ini bulan yang luar biasa, ya enggak sih? Sintia Imlek di bulan ini. Lalu Rebo kemarin itu hat-trick banget gitu ya. Ada pemilu, ada Valentine, ya, hari kasih sayang luar biasa. Lalu ada Rabu Abu, buat umat Katolik juga merayakan. Itu Rabu Abu itu adalah awal hari pertama 40 hari menjelang Paskah. Jadi hat-trick banget gitu ya. Dan pembicaraan warung kopi, tongkrongan, bahkan keluarga semuanya masih hangat sampai hari ini, 02, 01, 03 gitu ya. Tetapi percayalah, pemilu sudah selesai. Kalau Tuhan izinkan siapapun pemenangnya, itulah kedaulatan Tuhan. Dan bagian setiap kita tunduk dan taat akan apapun hasilnya. Setuju katakan amin.
Stop, selesaikan semua perdebatan, taat sama apa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena apa yang Tuhan izinkan, pasti yang terbaik buat setiap kita. Justru disinilah kita sebagai orang percaya menunjukkan respon yang berbeda. Bukan debat-debatan, bukan enggak terima. Jadi malah jadi pecundang nanti kita, saudara. Tetapi kita bersyukur, siapapun yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik buat Indonesia. Katakan yes. Itu sebabnya saya mau sharing, saya kasih judul khotbah saya, The Power of Love. Katakan sama-sama, The Power of Love. Waduh, kekuatan kasih, kekuatan cinta. Ini bulan kasih sayang, saudara. Jadi saya mau ngomong tentang kasih. Saya mau ngomong tentang satu ayat yang sangat terkenal, mungkin jadi ayat hafalan buat Bapak Ibu Saudara, bahkan juga buat mungkin anak-anak sekolah minggu bahkan. Tapi saya mau lihat dari satu konteks yang berbeda supaya kita tidak salah di dalam memahami teologi, memahami firman Tuhan harus dengan konteks yang benar. Ayatnya terkenal sekali di Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Saya yakin kita sudah kenal ayat ini, yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yang siap baca keras katakan nah, jadi kenceng gitu ya. Siap? 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan amin. Nah, kalau Anda baca di Alkitab saudara, judul perikopnya adalah ajakan juru selamat. Matius 11 ayat 27 sampai 30. Enggak panjang saudara. Tapi berapa banyak kita selalu memahami, kita mendengar ayat ini dipakai banyak pembicara, pengkhotbah KKR. Marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu, berbeban berat, rat. Di lapangan semuanya dipanggil. Semua yang enggak kenal Yesus, semua yang enggak kenal kekristenan, ayo datang kepadaku. Engkau berbeban berat, beban masalah, beban persoalan, beban sakit penyakit, masalah keluarga, masalah usaha pekerjaan. Mari datang kepadaku, sekalipun engkau enggak kenal Yesus, engkau akan diberi kelegaan. Halo? Berapa banyak kita sering dengar itu saudara? Ya enggak? Tapi mari yuk kita belajar, kita pulang, kita satu langkah, satu step berbeda untuk kita belajar konteksnya itu seperti apa. Ayat sebelumnya dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, jadi dia berdoa kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Sebelumnya lagi di atasnya dikatakan, ya Bapa, jadi Yesus berdoa kepada Bapa di surga, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Katakan amin. Itu ayat di atasnya. Ini satu pelajaran sederhana kalau kita mau memahami ayat, perikop, ada baiknya kita membaca perikop di atasnya. Kita mau memahami satu pasal, ada baiknya baca pasal di atasnya dan sesudahnya. Supaya kita ngerti dan kita mengenal apa konteksnya. Nah, konteksnya itu apa sebetulnya? Ayo kita belajar sama-sama ayat yang sangat terkenal ini. Saya bagi 3 tahap yang sederhana. Ini kayak presentasi korporat sebetulnya saudara ya. Who to do. Sebetulnya siapa sih yang melakukan? Siapa sih yang paling dominan? Siapa sih yang menjadi pusat segala sesuatu di dalam melakukan karya keselamatan? Karena konteks ini Yesus sedang berbicara tentang supaya kita mendapatkan keselamatan. Who to do? Karena seringkali gini, ayat yang ke-27 tadi ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Yang tadi aja sudah ada ayatnya. Ya. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ini sedang menunjukkan gini saudara. Yesus sedang menunjukkan keistimewaan dirinya sebagai pribadi anak. Tidak ada seorang pun yang kenal Bapa tanpa melalui anak.
percayakah saudara kalau Anda ada duduk di tempat ini, beribadah di tempat ini, karena ada sebuah karya keselamatan, Yesus sendiri yang sebetulnya mengundang Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Mungkin Anda berkata gini, enggak Pak, saya enggak kenal Yesus, yang ngajak saya Bu Ati. Yesus memakai Bu Ati untuk membawa saudara masuk di dalam gereja ini, katakan amin. Pak, saya taunya karena Pak Tony, karena Ko Marco. Saya nggak kenal siapa-siapa, saya nganggur, diajak aja masuk gereja sehingga saya kenal Yesus. Yesus menyatakan pribadinya kepada Anda melalui Marco, melalui Pak Tony. Sampai di sini katakan amin. Karena satu privilege, satu panggilan yang luar biasa sebetulnya ketika Anda menerima panggilan itu. Jadi bersyukurlah kalau Anda sudah menerima karya keselamatan Kristus. Katakan amin. Karena seringkali kita mempersempit arti kata berkat. Kita terlalu sering dengar kata berkat, itu selalu berbicara tentang materi. Sehat, mobilnya banyak, rumahnya banyak, jabatannya oke, menang tender. Yes, itu berkat konteks sebagian kecil, saudara. Tetapi sesungguhnya berkat terbesar yang sudah kita terima, itu adalah karya keselamatan Kristus di atas kayu salib buat setiap kita. Ini mesti kita paham, saudara. Jadi apapun kondisi saudara, Pak saya ini miskin, Pak saya lagi sakit, kok saya dikatakan saya diberkati. Anda tetap diberkati apapun kondisi saudara, karena Anda sudah menerima karya keselamatan Kristus. Kalau konsep ini kita pahami saudara, hidup kita akan berubah. Kenapa? Gini, kita seringkali di dalam menghadapi segala sesuatu, senternya itu diri kita sendiri. It's all about us. Halo? Padahal Allah mau, Alkitab firman Tuhan mengajar, itu bukan it's all about us. Bukan masalah kita pribadi, hidup kita tok senternya. Tetapi it's all about God. Saya ulang, it's all about God. Katakan amin. Kalau kita tahu semua dalam hidup kita itu it's all about God, kita akan mudah untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Mau jagoan kita kalah di pemilu, kita akan punya tahu konsepnya gini, it's all about God. Kalau Tuhan izinkan jagoan saya kalah, berarti itu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saya. Nangkep gak saudara? Waktu kita gak menerima jawaban doa yang kita gumulkan setiap hari, kita bisa gini, kenapa Tuhan gak jawab ya? Saya sekarang punya pemahaman gini, waktu saya menang tender, waktu saya mungkin dapat berkat luar biasa, dapat kemenangan yang luar biasa, itu berkat Tuhan, kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Tapi waktu Tuhan gak jawab doa saya, tapi waktu saya sepertinya ngalami kegagalan, saya yakin itu mungkin cara Tuhan untuk memproteksi saya. Cara Tuhan untuk melindungi saya. Wah saya ngalami banyak, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga pernah ngalami gitu. Kok saya kalah tender Tuhan? Saya sudah siapkan semuanya, BQ-nya semua, proposalnya, presentasinya bagus, harganya lebih murah. Tapi kenapa saya kalah? Waktu kita komplain, kita marah dengan keadaan, gak ada gunanya. Nanti beberapa bulan, berapa tahun kemudian kita baru sadar, untung saya dulu kalah. Karena ternyata proyek itu gak kebayar. Halo? Berapa banyak kita sering kali gini, kok Tuhan izinkan saya sakit? Kok Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mengenakkan saya? Jangan-jangan itu memang cara Tuhan untuk memproteksi saudara. Waktu konsep kita, it's all about God. Hidup kita lebih enteng. Orang Jawa ngomong semeleh. Katakan sama-sama semeleh. Ini bahasa yang susah sekali diterjemahkan saudara. Itu lebih tinggi dari bahasa Ibrani kayaknya saudara. Satu kata tapi gini loh. Coba taruh tangan saudara katakan gini, semeleh. Hidup kita itu kalau semeleh, itu kayak gini loh, meletakkan semuanya kepada Tuhan. Waktu kita nggak terima sesuatu yang kita harapkan kita, aku mau semeleh Tuhan. Waktu suami kita, istri kita, mungkin jengkelin nggak seperti apa yang kita mau, kita, wes lah aku semeleh gitu. Katakan sama-sama semeleh. Nanti kalau pulang ditanya khotbah apa, semeleh pokoknya gitu. Kayaknya itu meletakkan hidup kita, bukan cuman pasrah-serah gitu, enggak. Tapi kata semeleh itu, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di surga. Dan hidup kita akan jauh lebih enteng. Setuju katakan yes.
Kenapa Tuhan menyatakan keistimewaannya? Lukas 10 ayat 22 bilang gini, tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Yesus sendiri yang ngomong. Orang yang punya pendidikan teologi hebat seperti Paulus, 1 Korintus 13 ayat 12, dia bisa ngomong gini, sekarang itu Paulus dia kenal, dia lulusan teologi hebat, dia mempelajari Taurat dengan luar biasa, dia aja ngomong gini, sekarang itu aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dia aja ngakunya gitu, saudara. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, kita harus kenal pribadi Tuhan yang kita sembah. Itu yang membuat kita hidup kita jauh lebih enteng. Ngomong lebih panjang, katakan sama-sama enteng. Enak atau saudara kalau hidup itu enteng, saudara? Kita jadi nggak ngoyo, kita jadi nggak banyak komplain. Marah sama Tuhan, marah sama keadaan. Kenapa jagoanku kalah? Ke warung kopi dinyek. You know the meaning dinyek gitu. Saling ejek-ejekan gitu, saudara. Kita nggak ada ujungnya. Tetapi waktu kita percaya semua kedaulatan Tuhan, itu yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Gambarannya gini, saudara. Saya itu ngelihat satu ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini ayat yang terkenal juga, saudara. Firman Tuhan berkata gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau Anda ada di tempat ini, percayalah Anda sudah menerima undangan Yesus. Mungkin ada yang belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu, atau mungkin ada baru beberapa hari kenal Yesus. Kenapa saya tunjukin gambar ini bukan nunjukin di salju, enggak, saudara. Saya punya gambaran gini. Saya paling seneng kalau pas winter gitu, kalau bisa yang suasananya berbeda gitu. Saya sering kali naik snowmobile sama istri saya itu. Nih. Dan kalau ketika saya naik snowmobile, ini kalau di Jepang rada enggak terlalu yang parah banget gitu medannya. Kalau yang di Finland, di Iceland, ujung-ujungnya kutub gitu, saudara. Itu betul-betul hutan, betul-betul yang tidak tahu itu jalanan atau apa, tapi saljunya tinggi sekali. Ternyata kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup dalam bahasa aslinya itu dikatakan gini, saudara. Sebelumnya, ya, akulah jalan. Itu ternyata ego eimi hi hodos. Hodos itu artinya rute, katakan rute. Kebenaran itu aletheia, hidup itu zoe. Nah, kenapa rute? Saya mau jelaskan gini, saudara. Waktu kita percayakan hidup kita, it's all about God. Saya tuh biasanya rombongan panjang gitu, naik snowmobile, saudara. Lalu di depan ada yang disebut namanya kapten, itu tour leadernya, guide-nya, orang lokal. Saljunya tinggi sekali, ini mah pendek banget, saudara. Biasanya kanan kiri salju tinggi gitu, saudara. Dan banyak beberapa kali terjadi katanya turis Indonesia coba belok cari jalan sendiri, akhirnya nyusruk, ada yang masuk ke got, ada yang kena ke pohon. Kenapa? Karena saljunya tinggi, semuanya ketutup. Kita itu nggak tahu di bawahnya itu, oh itu jalan, oh itu ada turunan, oh itu ada tanjakan, ada batu, ada selokan yang besar, ada jurang, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena semua ketutup salju. Nangkep nggak, saudara? Yang saya lakukan apa sama istri saya? Saya boncengin istri saya, bukan pergi ke pasar itu, saudara. Yang saya lakukan cuman manut ngikut sama apa yang kapten bawa. Saya selalu berada di belakang dia dan saya percaya saya ngikut saja. Kenapa? Karena dia sudah tahu hodos, rute yang dilaluinya. Sampai di sini yang nangkep katakan amin. Yesus adalah kapten yang dia tahu jalannya mesti seperti apa. Waktu Anda sakit, waktu Anda terima kemustahilan dalam hidup saudara, Yesus tahu jalannya. Kenapa? Karena dia pernah jadi manusia. Waktu Anda ngalami stuck, pikiran Anda membatek, gak bisa kemana-mana. Anda tinggal ngikutin apa yang Yesus lakukan. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, titik. Anda gak perlu doa ngomong, Tuhan Yesus ngomong ke saya. Udah, Tuhan Yesus pasti ngomong melalui Alkitab. Waktu itu saya merinding, saya dengar seriwing-seriwing, bulu kudus saya berdiri dan Yesus ngomong, halo, lo. Mohon maaf, pret. Yesus ngomong selalu melalui firman Tuhan.
Kalau Anda tidak baca Alkitab, Anda tidak baca firman Tuhan, bohong. Kalau Anda ngomong, Yesus ngomong. Kita akan jauh lebih bijak, jauh lebih hati-hati. Karena Yesus pasti ngomong melalui firman-Nya. Jadi waktu kita baca firman-Nya, kita ngikutin apa yang Yesus lakukan ketika dia hidup melalui kebenaran firman. Itulah cara kita membuat hidup kita, it's all about God. Who to do? Karya keselamatan itu cuma melalui Yesus, gak ada yang lain. Sampai di titik ini setuju katakan yes. Anda gak pernah bisa bayar keselamatan itu dengan perbuatan baikmu. Dengan hartamu, miliaran, triliunan sekalipun. Anda tidak akan pernah bisa. Karena karya keselamatan, who to do dalam hidup kita, itu cuma karya kasih Kristus. Melalui Yesus. Yang pertama who to do. Dan yang kedua, yang pertama pusatkan semua hidup kita hanya kepada Tuhan. Supaya hidup kita semakin semeleh. Katakan amin. Kenapa? Karena Yesus pribadi Tuhan yang menjadi pusat segala sesuatu. Bukan diri kita. Kalau kita selama ini masih it's all about us. Waktu kita diberkati, waktu kita kaya, kita bisa ngomong gini, lah aku pinter kok, lah aku anaknya orang kaya kok, lah aku memang hoki, aku memang cuan terus aku. Senternya kita, betul nggak? Tapi waktu kita disakiti, waktu kita gagal, kita langsung gini, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Lah nyalain Tuhan kalau kita lagi menderita. Halo? Ya enggak? Karena kita pusatnya. Tapi jemaat GBI WTC Mangga 2 hari ini, katakan sama-sama, it's all about God. Katakan it's all about God. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Pulang nanti selalu katakan it's all about you. Waktu Anda ngalami terjadi sesuatu, Anda berdoa gini, it's all about you God. Datanglah kerajaanmu, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Semua pasti Tuhan izinkan yang terbaik buat saya. Katakan amin. Nah poin yang kedua ini yang penting saudara. What to do. Kenapa sih Yesus sampai ngomong gini? Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa sih yang berat? Kok bisa jadi beban? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa Yesus sampai bisa ngomong gitu? Yesus sebetulnya tidak lagi ngomong sama orang yang gak kenal dia. Para pembicara KKR atau pembicara di gereja-gereja yang ngomong gini, kamu yang gak kenal Yesus, mari datang kepadaku. Kamu yang sakit, ayo datang kepada Yesus. Yesus akan memberi kelegaan. Mohon maaf, saya mau sampaikan konteks yang benar menurut kebenaran Alkitab. Tafsir Alkitab mengatakan gini saudara, the here, ini supaya konteks kita benar. Yang dimaksudkan di sini adalah orang Yahudi yang letih lesu. Karena semua peraturan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat menentukan 613 peraturan yang selalu harus diikuti oleh orang yang mau hidup secara taat kepada Tuhan. Dapat dibayangkan bahwa itu merupakan beban yang berat. Maksudnya gimana? Yesus itu tidak sedang ngomong sama orang yang gak kenal dia. Tetapi Yesus sedang ngomong sama ahli-ahli Taurat. Orang Farisi. Pada waktu itu konteksnya orang Israel itu stres Bapak Ibu Saudara. Karena ngikutin Taurat itu berat sekali. 613 Taurat yang isinya itu 258 peraturan dan 365 larangan. Bayangin 365 larangan. Jadi satu hari dalam 1 tahun ada 1 larangan saudara. Dan masalahnya bukan cuman itu saja. Tetapi gini loh, orang Farisi, para imam waktu itu menjabarkan, nambah-nambahi. Bahasa Jawanya mbumboni, kebanyakan bumbu, kebanyakan micin saudara. Aturannya sudah banyak, susahnya luar biasa, itu masih dibumbui. Sehingga orang Israel, orang Yahudi stres, berbeban berat. Yang nanggap katakan amin. Jadi sebetulnya pesan Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Kepada para pemimpin gereja, kepada para pengurus majelis gereja, bahkan kepada jemaat Tuhan yang sudah sekian lama ikut Tuhan. Sebetulnya konteksnya seperti itu. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, tetapi mengalami kelelahan di dalam menjalankan agama, di dalam menjalankan kerohaniannya. Yang nangkep katakan amin. Berapa banyak hari-hari ini kita ngerasa gini, stres. Aduh Tuhan, ikut Tuhan kok berat sekali. Dulu kayaknya saya nggak kenal Tuhan, hidup saya lebih enteng.
Sekarang kenal Tuhan, saya harus datang doa fajar, saya harus kasih buah sulung, setiap bulan saya harus kasih persepuluhan, saya harus kasih persembahan diakonia, saya harus keluar duit, saya harus absen. Kalau saya nggak datang, saya ditegur, ditelepon sama Pak Tony, sama Bu Ati. Jadi beban Bapak Ibu Saudara. Halo, saya pernah ada di lingkungan gereja yang seperti itu saudara sebelumnya. Harus absen, semuanya ada. Pagi-pagi, saya ini orang morning person saudara. Jadi nggak masalah buat saya bangun pagi dan saya sering khotbah doa fajar. Saya dengan rutin melakukan itu gitu. Tetapi ketika bumbu-bumbu peraturan ditambahkan oleh manusia dan itu bukan peraturan yang datang dari firman Tuhan, itulah yang membuat akhirnya beban berat. Halo? Atau mungkin cuma saya doang ya? Bapak Ibu Saudara pernah ngalami gitu nggak sih? Ngalami beban jalanin keagamaan. Kok kekristenan itu berat ya Pak Yosua? Enakan jadi agama lain. Gak ada 1/10 yang harus dibawa persembahan. Gak ada buah sulung lagi gitu. Gak ada doa-doa ina inu. Gak ada perlu ke MDPJ setiap bulan. Gak ada perlu doa puasa. Sehingga orang Farisi, ahli-ahli Taurat waktu itu, dia mengalami beban yang berat. Bayangkan saudara, gimana nggak berat? Pada waktu itu, bahkan William Barclay bilang gini, jalanin hari Sabat saja itu susahnya minta ampun. Hukum Taurat mengatakan bahwa hari Sabat harus disucikan. Cuman di situ doang, Tauratnya ngomong cuman gitu. Tapi lihat pengembangannya. Pada hari itu tidak boleh ada pekerjaan apapun yang dilakukan. Bumbunya luar biasa yang dibikin oleh orang pemimpin agama pada zaman itu, saudara. Selanjutnya mereka harus mendefinisikan apa yang mereka maksud dengan beban. Apa sih beban? Dibumboni sama pemimpin agama pada waktu itu, larangan Taurat cuman kuduskan hari Sabat. Tetapi bumbunya apa? Orang nggak boleh makanan yang beratnya sama dengan 12 ara kering. Lapar nggak saudara? Cuman boleh minum anggur segelas. Susu seteguk. Seteguk itu tahu nggak? Celeguk, udah juga gitu doang. Lalu madu yang cukup untuk mengobati luka. Jadi orang yang biasa minum pakai madu itu cuma 1 tetes saja. Minyak yang cukup untuk mengurapi seorang anggota persekutuan. Air yang cukup untuk membasahi muka. Jadi cuma boleh raup cuci muka saudara. Kertas yang cukup untuk menulis sebuah peraturan tentang pajak. Nulis yang lain nggak boleh. Tinta yang cukup untuk menulis, bayangin, cuma 2 huruf dari alfabet. Ada nggak itu di Alkitab? Ada nggak itu di Taurat? Nggak ada. Tetapi ditambahkan oleh pemimpin agama. Berapa banyak kita sering ngalami hal seperti itu, saudara? Kita ngalami kelelahan yang luar biasa di dalam menjalankan keagamaan kita. Halo? Apakah hanya jemaat di luar sana saja yang mengalami? Apakah hari-hari ini Anda mengalami kelelahan dalam menjalankan kekristenan saudara? Ini panggilan buat saudara. Kenapa kita ngalami beban yang berat? Alkitab dalam konteks ini tidak untuk orang di luar sana yang gak kenal Yesus. Tapi hari ini saya menyampaikan ayat yang terkenal ini. Ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya ngalami beban, saya ngalami berat. Aduh kok kurang terus ya. Habis itu ngomong duit terus, dituntut duit terus, rasanya capek gitu saudara. Halo? Wah rohani sekali ya jemaat sini ya, cuman saya doang yang ngalami gitu ya. Ayo. Jangan sampai keagamaan itu menjadi sesuatu yang beban. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana kita bisa menjalani hidup? How to do. Kita bisa melakukan firman Tuhan dengan ringan itu carane piye. Dan Yesus ngomong di ayat itu gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan itu yang tadi loh, semeleh. Hidup kita akan tenang saudara. Hidup kita akan jauh lebih semeleh sama Tuhan. Kenapa? Karena kuk yang dipasang. Lihat kuk. Kuk itu adalah punuk atau pundak dari sapi gitu saudara. Yang dipakai bentuknya itu sama. Kenapa konteksnya Yesus ngomong itu? Karena konteks pada zaman itu saudara. Orang menggunakan sapi, kerbau untuk membajak sawah, untuk pertanian. Sehingga konteksnya dia menyampaikan tentang hal itu.
Anda pernah ngangkat batu yang kasar, yang berat, itu akan melukai pundak saudara. Karena apa? Karena beban itu menyakiti. Makanya Yesus menyampaikan konteks itu, kuk itu menyesuaikan bentuk dari pundak dari si sapi. Sekalipun dua, dia jalaninya sama. Apa artinya? Sebetulnya firman Tuhan itu diberikan itu menyesuaikan dengan konteks kita ada. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sampai di sini katakan amin. Dulu, sekarang, selamanya tetap kontekstual. Amin. Selalu kontekstual, saudara. Dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tetap kontekstual. Menyesuaikan, tapi bukan berarti kompromi. Itulah arti dari gambaran tentang kuk. Apa kata Alkitab tentang kuk? Di 1 Samuel 6, di Kisah 15, semuanya dituliskan tentang kuk. Tetapi intinya adalah bagaimana tidak menjadikan Alkitab, firman Tuhan, itu menjadi beban dalam setiap kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menjalani kekristenan kita dengan jauh lebih enteng, semeleh. Yang pertama, karena aturan Yesus tidak mengada-ada seperti aturan para ahli Taurat. Yesus memberikan peraturan, bukan kok fleksibel dan kompromi, saudara. Enggak sama sekali. Tetapi Yesus gini loh, dia mendasari segala sesuatunya orak kakean micin. Enggak kebanyakan bumbu, seperti para pemimpin agama pada waktu itu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa kunya gede, saudara? Karena itu meringankan beban Yesus. Dia mengajarkan hukum yang berbeda. Sampai di titik ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak sedang meniadakan atau membatalkan hukum Taurat. Tetapi Yesus sedang memperlengkapi dan menyempurnakan hukum Taurat. Yang nangkep katakan yes. Yesus sedang menyempurnakan hukum Taurat itu buat setiap kita. Yang pertama tadi, aturan Yesus tidak mengada-ngada. Tidak sedang memberikan beban. Persepuluhan itu dasarnya apa? Kalaupun Anda melakukan sesuatu ketaatan, Yesus memberikan dasar yang benar. Memberikan pengertian yang benar. Itu sebabnya gini saudara, waktu membaca Alkitab, perasaan kita memang harus terlibat. Tetapi jangan main perasaan tok, tetapi juga bawa otak dan pikiran kita. Karena Alkitab selalu kontekstual dan rasional. Halo? Jangan ketika kita nggak tahu arti kebenarannya, pokoknya kita kan sering dengar gini, pokoknya percaya saja. Saya ini juga sama kayak dulu saya juga begitu saudara. Wes pokoknya percaya saja. Padahal hanya karena saya nggak mau mengartikan dan nggak mau belajar. Semua yang ada di dalam Alkitab sebetulnya semuanya rasional. Masuk di akal kita. Itu sebabnya ada kata namanya logikos. Logikos itu gini, masuk akalnya Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau belajar, kita nggak pernah ngerti logikanya Alkitab. Itu sebabnya kita perlu tahu yang namanya konteks. Konteksnya apa? Poin yang pertama, Yesus tidak mengada-ngada seperti tambahan ahli Taurat. Jadi kalau Anda ada di dalam lingkungan yang fatigue atau melelahkan, jadi tekanan burden buat Bapak Ibu Saudara, itu meragukan sekali. Kalau itu benar-benar murni firman Tuhan. Poin yang kedua, gini. Waktu kita ngikutin tadi kapten Yesus yang jalan dengan snowmobile paling depan. Saya cuma ngikutin saja jalurnya dia. Karena saya tahu dia pernah melalui itu. Dia kenal medannya. Poin yang kedua, Yesus sendiri melakukan dan memberi teladan dari apa yang dia ajarkan. Setuju nggak saudara? Semua yang diajarkan Yesus, Yesus sendiri melakukannya. Yesus suruh bayar pajak, dia langsung melakukan mujizat. Tiba-tiba ada koin di mulut ikan, bayar pajak. Lah kan saya nggak kayak Yesus, saya nggak tiba-tiba beli bandeng di dalamnya tiba-tiba ada dolar gitu kan, enggak gitu ya. Tapi intinya Yesus melakukan apa yang dia suruh. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Siapa mereka? Itu para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Cuma nyuruh tok, nato, no action, talk only. Kalau kita ada di bawah kepemimpinan yang tidak melakukan apa yang dia lakukan, yang dia omongkan, pasti kita akan meninggalkan dia. Betul nggak saudara? Ayo, poin yang kedua,
Kita ada di dalam sebuah pengajaran yang Yesus ajarkan, di mana Yesus sendiri melakukan dan memberi teladan apa yang Dia ajarkan. Dan ini poin yang paling puncak, paling terakhir, saudara. This is the power of love. Kenapa kita harus mengikut Yesus? How to do? Bagaimana kita bisa menjalani kekristenan, hidup agamawi kita dengan lebih enteng tanpa beban berat. Karena Yesus menetapkan bahwa dasar dari semua ketaatan adalah kasih. Katakan amin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa dasar saudara datang ibadah pada hari ini? Yang penting saya store muka Pak Yosua. Saya nggak enak kalau saya nggak kelihatan Pak Tony, nanti saya diteleponin. No. Anda datang karena Anda mengasihi Yesus, titik. Kenapa Anda memberikan persepuluhan saudara ke rumah Tuhan? Saya nggak enak Pak, nanti nggak kelihatan nama saya di laporan persembahan. No. Anda memberikan itu karena Anda mengasihi Yesus. Dan Anda tahu waktu Anda taat melakukannya, Anda mengalami berkat Tuhan. Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Kenapa saya harus taat melakukan ini itu? Kenapa saya harus melakukan misi? Kenapa saya harus datang pagi doa fajar? Karena saya mengasihi Yesus. Yakub bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Kenapa dia menganggap waktu itu begitu cepat? Karena ada cinta yang bergelora, saudara. Waktu dulu saya ngapeli istri saya Esther gitu, saudara. Mau jauh, mau macet, mau capek, mau hilang duit, hilang tenaga kayak apa. Saya melakukannya dengan senang, saudara. Kenapa? Karena saya mengasihi, karena saya mencintai. Halo? Bapak ibu saudara yang punya pacar dulu di Bogor misalnya gitu, berangkat ke Bogor sekalipun macet jam-jaman gitu, semangat nggak? Semangat. Baru lihat gentengnya saja sudah deg-degan. Deg-deg gitu. Kenapa? Karena ada kasih yang menyertainya. Waktu kita menjalani hidup agama kita, waktu kita menjalani hidup kerohanian kita, dengan kasih kita kepada Yesus, waduh, baru lihat pintunya GBI WTC, deg. Halo? Kenapa? Karena bergairah gitu saudara. Karena saya mengasihi Tuhan. Di sana saya ketemu Tuhan. Dulu mungkin begitu, halo, sekarang mungkin nggak pakai deg, langsung deg, selesai gitu. This is the power of love. Dasari semua cinta. Dasari semua tindakan iman. Dasari semua langkah perbuatan kita. Hanya karena kita mengasihi Tuhan. Seberat apapun saudara. Kami berdoa, Bu Ati ini baik sekali sampai ngurusi kuburan anak saya belasan tahun yang lalu. Kami punya anak namanya Jehuda. Kuburannya dekat sama almarhum Pak Yupo, saudara. Yang ngurusin sampai Ciati, saudara. Nanti yang ngurus iuran tahunannya gitu kadang gitu. Kemarin laporan, aduh nisannya udah jelek loh Yos, mau di ini enggak gitu. Saya thank you banget, udah kayak lurah Cibubur dia saudara. Ngurusin semuanya saudara. Kami merindukan itu, kami menginginkan anak itu. Tapi Tuhan panggil anak kami. Tapi apakah itu mengurangi kasih saya sama Tuhan? Sekalipun Tuhan gak jawab doa kami sampai hari ini. Itu tidak mengurangi iman percaya saya kepada Tuhan. Tidak mengurangi kasih saya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dasar saya mengikut Tuhan. Bukan karena saya dikasih anak atau enggak. Saya kaya, miskin, saya gagal, berhasil. Enggak. Dasar saya mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mengasihi Tuhan. Karena saya tahu. Kalau apapun yang Tuhan izinkan terjadi, berarti itu yang terbaik buat saya. Yang nangkep katakan amin. Gak usah ngomong iman tinggi-tinggi, sampai muluk-muluk ketinggian. Nanti mulutnya keserempet pesawat malah saudara. Iman yang sesungguhnya yang kayak begini. Anda tetap mempertahankan iman percaya saudara kepada Tuhan, sekalipun Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. That's the power of love. Sudahkah kita mendasari hidup keagamaan kita karena kita mengasihi Tuhan? Berapa banyak saudara mengasihi Tuhan? Saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Mari dasari hidup kekristenan kita dengan benar. Ini bulan kasih sayang. Jangan hanya melalui Valentine Day dengan coklat dan bunga. Tetapi ini sebuah pertanyaan buat setiap kita. Apakah kita juga mendasari
hidup rohani kita, hidup iman kita, karena kita mengasihi Tuhan. Sebuah pertanyaan yang sederhana, saudara. Sebuah ayat yang terkenal, tapi mungkin hari ini kita baru menerima pemahaman yang berbeda. Tapi mari, ketika Anda menangkap ini dengan benar di hadapan Tuhan, hidup Anda akan ingat terus kata ini. Anda akan lebih semeleh sama Tuhan. Katakan sama-sama semeleh. Yang setuju katakan amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Benarkah kita melakukannya karena kasih Engkau Yesus dengan segenap jiwaku? Mari katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ampuni kami kalau kami perintah-Mu berbeban berat. Kami stres jalanin hidup rohani kami. Tapi hari ini kami mau menjalaninya dengan kasih. This is the power of love. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan melakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi firman-Mu tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami. Amin. Terus berbicara dan bertanya, sudahkah kami menjalani hidup kami, menjalani hidup rohani kami, menjalani ketaatan kami dengan dasar kasih, cinta kami kepada Tuhan. Karena ketika segala sesuatu tidak dilakukan dengan dasar kasih, itu yang membuat kami lelah, itu yang membuat kami beban berat, itu yang membuat kami dalam tekanan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mampu jalan sendiri. Kami perlu Tuhan gandeng tangan kami. Berjalanlah, berjalanlah bersama dengan kami. Dan hidup kami rindu menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, menasehati kami.
yang sudah memberikan kami arahan dan tuntunan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus mengasihi Tuhan. Bukan lagi sebagai beban, tapi kami mengasihi-Mu dengan kasih yang seperti Engkau sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terus pakai hamba-Mu ya Tuhan lebih lagi. Dimanapun Tuhan kirim untuk menyatakan kebenaran firman, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga sebentar akan